Eh, Waktu itu kan ya salah satu sambil ini kenapa disebut Klono Swandono, waktu itu ada raja yang di daerah Ponorogo ya waktu itu karena ya. kisahnya dari awal di situ. Itu istilahnya memperebutkan Dewi Songgolanget yang dari Kediri kalau nggak salah ya, dengar itu. Itu kisah awalnya gitu loh. Jadi Selanjutnya kalau penari maksudnya ada beberapa section, ada 5 section seperti yang dijelaskan tadi. Mungkin Klono Swandono istilah sebagai rajanya yang untuk jadil itu juga pasukan ini berkudanya. Pasukan berkudanya itu lah ya. Pasukan berkuda tapi banyak diisi orang-orang lincah dan cewek di sini banyak kan juga. Kalau Warok itu yang sebenarnya juga pasukannya lebih garang-garang lagi. Kita bisa nampilkan itu dengan kumis yang tebal, dengan badan yang sigap tegap. Nah itu, dan juga yang ini adalah ganong gitu kan, ada itu sebagai patih ya maksudnya, dengan lincah dan dengan sangat gesit sekali. Yang terakhir ya paling itu tadi yang kita disampaikan dari Mas Eko, ada dadak merak. Nah dari ukuran tadi yang seperti kita sampaikan, kalau ukuran sekitar 40-an ya, 40-45 masih berat itu. Ukuran dadak itu sendiri Pak ya? Ukuran dadak merak. Jadi dari ukuran dadak merak begitu memang kami bisa menjelaskan ada juga yang perlu pelatihan khusus memang. Kalau kita langsung ini terutama leher yang sangat menjadi ini ya, leher dan juga ya Pak, leher, gigi juga yang harus kita ini kan luar biasa itu kan. Kalau kita udah tua-tua ini udah rompol malah giginya, kita wis nggak iso mangan malah gitu. Itu leher gigi digigit ya Pak itu. Gigit itu kan. Jadi latihannya memang luar biasa. Kemarin juga Mas Eko juga membuat latihan ada biar sit pack juga perut luar biasa nanti kalau buat latihan ember waktu itu ditarik juga langsung digigit Mas. Jadi begitulah kami latihannya untuk ini yang sebagai pembarong lah, khususnya kami yang untuk angkat itu, angkat dadak merak itu namanya pembarong. Jadi pembarong itu memang benar-benar harus punya fisik yang luar biasa prima di saat tampil, dan juga istilahnya dia harus punya concern di waktu saat itu. Dan jadi gini juga gitu loh, jangan sampai berpikiran ke sana kemari tidak concern, itu juga menjadi sebuah trouble tersendiri gitu loh untuk gini. Jadi gigi jangan sampai saat menggigit itu dengan beban segitu kan, kita juga ditambah dengan angin lah otomatis yang jadi tekanan angin. Jadi kalau kita prediksi 40-45 itu dengan keadaan terutama angin yang kita bawa triplek sendiri aja gaya bebas aja kita bisa jatuh kan. Ini gaya bebas juga harus kita beratraksi kan gitu. Jadi luar biasa untuk itunya. Sekali lagi mungkin yang sangat kita tekankan untuk fisik dan juga individunya itu sangat mengenal sekali, itu pembarong sekali. Ini benar-benar harus kuat lah, untuk lahir batinnya memang harus kuat. Memang ada pelatihan tersendiri, tetapi kalau memang ada yang menyatakan mungkin dulu ada di kampung-kampung di ini zaman dulu memang banyak ya istilahnya mistis juga seperti itu kan. Tetapi di sini karena dengan kemajuan zaman, dengan adanya udah mulai terkikis, tetapi pada prinsipnya di situ adalah kalau saya tengok reok tulisnya pembarong adalah kolaborasi antara seni dan juga kekuatan. Jadi seni harus kuat, kita juga harus kita bisa menari yang ini. Jadi kuat dan luas itu harus dipunyai kan gitu kan. Mengolah raga Pak ya. Nah, mengolah jiwanya itu benar-benar kuat dia untuk angkat, tapi harus luas juga. Kalau buat ngangkat kaku, kita joget ya kita jadi kacau di tengah orang. Udah kayak ngangkat semen aja dong, pindah semen udah dikasih seperti itu Pak ya gini. Nah, itulah. Tapi kalau untuk yang lainnya sih saya lebih condong untuk seniman semua. Jadi kalau jadil dia memang harus luas dalam menari, tidak mempunyai harus ada kekuatan. Terus yang untuk warok juga penyanyi cuma berotot saja, tapi enggak sampai ada beban gitu loh. Beban yang harus diangkat tidak ada. Jadi sekali lagi titik tumpu
adalah pada pembarong. Selain kuat juga dia harus seni. Jadi Kalau- dua punya ini. Kalau dalam bujang ganong itu kan kayak ada atraksi, kayak Betul. salto kayak gitu, atau ada trik khusus atau memang dia memang bisa kayak gitu atau gimana? Kalau itu Mas, beberapa kali rata-rata orang itu juga memang harus berlatih saja, latihan. Karena bujang ganong itu makanya kita rata-rata yang jiwa-jiwa masih muda yang bisa ini ya. Wong itu kan bisa ceklek bapak dia. Ayang aja bisa ceklek kan. Jadi luar biasa. Selain latihan. memang itu benar-benar dia kelincahan dari orang-orang itu. Lincah, yaitu salah satunya yang ini dia punya kelincahan selain luas dalam menari dia kelincahan dan juga sebenarnya kalau itu bujang ganong juga ada seksi-seksi sendiri Mas ya. Bisa ngobrol, bisa istilah memperpanjang sesi kita bisa menari lah gitulah. Istilah aja ada guyonan lah yang dibawa dari ini. Itulah yang ini penari-penarinya seperti itu Mas. Atau ada syarat khusus untuk bisa belajar, maksudnya kan untuk ngangkat dadanya itu, contohnya mungkin saya yang dengan badan keker kayak gini kan, apakah bisa buat ngangkat atau gimana? Kalau ngangkat Mas, pertama kalau saya bilang dari kekuatan leher dulu kan. Kalau memang lehernya memang kuat ya untuk ini gigi ya Mas Eko ya. Juga kuat sih bisa saja gitu. Karena di situ kita punya pembarong tidak harus yang gempal besar. Kalau yang dapat itu juga bagus kan. Tapi kalau nggak dapat, ada kami juga kecil mungkin badannya juga seperti saya nih. Tapi karena mempunyai latihan dan juga iya luar biasa Mas. Bisa sampai ini. Kita tengok yang berbadan tegap segala macam pun kita bisa ini. Karena memang ya itu tadi kemauan, latihan dan juga harus konsentrasi yang kuat di saat kita main di tengah-tengah lapangan. Itu aja yang tidak bisa dihilangkan satu Mas, saat tampil gitu loh. Kalau hati kita wah banyak penonton senang dhuwur jadi nih wong kondo kan Mas, semangat tinggi gitu loh. Itu yang tidak bisa diinikan kan. Coba penyemangat gitu kan. jadi penyemangat itu biasanya nggak kuat jadi kuat deh. So melayu 3 kilo pun jadi hilang kan. Itu luar biasa karena memang ya itu salah satu support yang bisa menjadikan semua istilah semua seniman itu bersemangat itu pasti Support salah dari satunya penonton. penonton banyak, penonton suka. Wah, ini Pada senang semua kan, buat semangat semakin- ya makin tinggi. makin kuat kan dia. Nah, udah itu loh Mas. Oke, tambahan. Ya, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Untuk di SJM ini loh Pak, untuk kawan-kawan pelaku seni di luar sana tuh kira-kira ada nggak clue-cluenya supaya paguyuban itu bertahan lama atau semakin solid tuh, resep-resepnya seperti apa gitu? Kalau itu gini Mas, kalau di SDM karena kami juga ini kami selalu tekankan satu karena ini memang menjadi sebuah problematika dalam sebuah kesenian yang menggabungkan beberapa orang dengan beberapa latar belakang yang berbeda. Kalau di Sagulung yang sangat-sangat saya tekankan adalah satu keterbukaan dulu. Kita terbuka saja, sampaikan apa yang menjadi A ya katakan A, B katakan B, salah katakan salah, benar katakan benar istilahnya. Maka Kayak gitu. ya maka semua akan bisa dengan lentur, orang akan bisa berjalan dengan enak gitu. Jadi terutama kita sekarang diundang orang. Ini permunculan rata-rata daerah-daerah lain kan itu Mas istilahnya kita diundang A istilahnya untuk gaji sekian, biaya sekian, ya kita harus sampaikan yang ini. Itu menjadi salah satu modal dasar. Yang keduanya juga pendekatan Mas. Kalau kita sering ngobrol, sering ketemu, sering bersilaturahmi, itu kami mencoba luar biasa hasilnya. Istilahnya kerakat, istilah wong Jawa saya raket saya Erat, Pak, ya. nah itu luar biasa. Jadi wis koyo ngono, saling harga menghargain, saling kita menganggap oh ini saudara kita. Jadi andainya ini terkena gimana nanti ke kita. Jadi saling tenggang rasa, saling kita menghormati itu lebih tinggi. Di situ yang sering kami lakukan. Dan juga yang keduanya di SJM kami selalu mengajak ibu-ibunya itu. Jadi ibu-ibunya kita ajak,
kita saling bisa berkomunikasi karena ibu-ibunya mampu, seandainya bapaknya ada masalah sini, ibu-ibunya bisa saling rapat. Salah satu yang bisa menyelesaikan ibu-ibunya, jadi suasana bisa mencair itu. Berarti dalam satu keluarga itu meskipun kalau berat satu keluarga kumpul kayak gitu kan, meskipun bapaknya nggak bisa jadi ibunya itu Diwakilkan itu. nah ya kayak gitu. Jadi kalau kami tampil mas, orang rata-rata mungkin bawa kru saja yang pemain mungkin sama salah satu 2, 3 atau paling banyak 5 orang support istilahnya, supporter, support. supporter dia. Tetapi kami tidak, kami bawa keluarga kami. Jadi inilah keluarga besar kami. Ibu-ibunya selalu ikut, kami bawa ke sana, ibu-ibunya ikut ini, dan bukan jadi penonton ini. Sekali lagi ibu-ibunya yang rata-rata kami bebannya adalah bagian konsumsi kan, kalau kita ini udah konsumsi ibu-ibunya Wajib itu, Pak. Nah, jadi dengan begitu ibu-ibunya kita berdayakan, kita ini kan alhamdulillah banyak. Oke guys, tadi penjelasan dari Pak Ketua resep-resepnya supaya paguyuban itu solid. Tadi udah saya tangkap kurang lebih ada beberapa poin. Yang pertama itu ialah menyatukan visi dan pemikiran di sebuah paguyuban. Kemudian yang kedua tetap jaga silaturahmi, itu yang penting kali itu guys. Terus yang ketiga ini ikut merasakan apa yang dirasakan dari anggota yang lain. Kurang lebih seperti itu ya Pak Edi. Saja dan bagus nantinya. Jadi kan gini, untuk SCM sendiri ini kan kira-kira kalau ada orang berminat mau ikut gabung atau menjadi anggota galowongan gitu kan, ada nggak ibarat syarat-syarat khusus? Kan kalau dari SCM sendiri kan di bawah naungan PBB, apakah harus dari warga Pacitan sendiri atau warga lain bisa kayak gitu kan? Monggo. Ya, sikulah mas, monggo mas, syarat anggota. Yang mana ada yang Singbong Liyo tertarik apa? gitu Pak Tertarik gitu Pak. Yang tertarik kita kan intinya Sebelumnya kemana gitu. adanya seni ini untuk mencari saudara. Jadi kalau memang mau, dia minat, dia suka, ya kita tampung. Nggak ada syarat apa-apa. Syaratnya memang suka. Kita intinya membangun persaudaraan satu sama. Kita nggak mandang suku di sini, alhamdulillah aja. Ada juga yang penari jatelnya, ada orang Batak, ada orang Melayu, ada Berbineka Padang, guys. ada. Alhamdulillah sedikit demi sedikit sama sesama saudara-saudara yang lain kita bisa menyatu. Intinya mari kita menjalin persaudaraan lewat seni. Intinya gitu. Jadi itu nggak ada ibarat dari suku manapun boleh ikut gabung, nggak harus dari suku Jawa atau dari mana, pokoknya silahkan kalau mau gabung ya datang aja ke rumah bapaknya ketua Pak Sutikno Yang beralamat di mana Pak Perumahan Tiara Mantang mas. Nanti ada di Blok bawah gitu. R 11A. Blok R nomor 11A. Saya belum. Lanjut. ya. Monggo Oke. lanjut. Jadi Pak dari saya pertanyaan terakhir ya. Oke siap. Menurut dari saya nih untuk di SJM sendiri itu pesan-pesan di luar sana sesama dulur seni Pak itu gimana dalam menyikapi sebuah grup kesenian tradisional di era zaman modern seperti ini Pak biar tetap silsilahnya tuh turun temurun gitu, biar tidak tergerus dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Monggo Pak Masih kok bang? Jenengan apa satu-satu semuanya. Oke, matur nuwun Mas, masalah tentang kesenian ini dengan kesenian itu di era modernisasi ya seperti ini. Kalau kami gini Mas, ada memang jiwa seni untuk tradisional itu memang sendiri-sendiri Mas. Ada yang memang kawan itu anaknya orang Jawa asli pun nggak ada yang berminat, tetapi ke luar kok bisa berminat. Nah, jadi kalau versi saya yang saya sampaikan, di mana tumbuh jiwa seni di situ bisa dikelola. Kata-katanya. Jadi kita repot kalau kita mengandalkan anak-anak kita, ayo kita ini susah juga Mas. Saya juga anak
nggak suka, diajak situ nggak suka. Nah ini Paksa kenapa malah kan bisa, gitu. Pak, ya? Wah berarti Susah. keturunan kita ini juga susah. Nah daerah lain dulu pernah juga ada orang tua saya masih ya pernah Batak. datang, Batak ya Gus, datang dengan sendirinya dengan ini. Kenapa? Jiwa seninya coba muncul. Jiwa untung bukan jiwa seni sing modernisasi kan, jiwa seni tradisional. Luar biasa itu di dalamnya. Nah, kalaulah seperti ini kita bisa kelola, kita bisa manfaatkan, kita bisa arahkan dengan jiwa-jiwa yang masih muda-muda seperti ini, insya Allah saya yakin kesenian tradisional khususnya dari Jawa akan tetap subur dan eksis di era modernisasi. Dan juga begitu pun kami dengan daerah kesenian lain di luar kami gitu, dan di luar grup kami adalah salah satunya kalau kita sama-sama dari reog apa itu sering kita kumpul sering ini. Jadi saat kami main dia datang, bukan hanya datang saja, dia juga ikut menjadi pemain, jadi ikut bergabung. Luar biasa lah istilahnya. Saya tengok jiwa kekeluargaannya itu dari antar seniman itu bagus gitu loh. Ini saya juga tengok Mas Eko ini juga sampai ke mana-mana juga ini kan. Kalau pas ada datang dia bukan hanya reog saja nih, seniman lintas tradisional kalau saya bilang gitu. Dia bisa bergabung di mana saja ini. Saya tengok dia, kalau saya tengok saya tidak ini, tapi luar biasa untuk beliau ini setelah untuk kendang mumpuni banget kami ini di SCM. Salah satu tulang punggung juga kita di sini kan gitu kan. Jadi untuk pengendang alhamdulillah bukan hanya di reog juga bagus, di istilahnya kuda lumping juga dia bisa gitu loh. Ini luar biasa, dia bisa transisi di segala kesenian gitu. Ini salah satu yang benih-benih dan juga istilah kasarnya supporting dari SCM yang bisa kita andalkan untuk pemain kendang. Multi talent mana? Nah, tapi kalau yang untuk ini Mas di era modernisasi mungkin ada salah satu cara gimana kita bisa eksis ya. Ini mungkin juga kami juga sampaikan adalah kadang kita punya segmen sendiri Mas ini. Saya sudah pernah merasakan segmen reog ini di mana sih kan gitu. Kita mencoba salah satunya terutama tradisional ini di daerah yang kalau saya bilang tidak menghina, tapi dari kelas menengah ke bawah Mas, yang kita ini kan. Karena apa? Kita mencoba main, mungkin kalau kita main lah ya tradisional ini ke perumahan yang mewah lah gitu, itu memang kurang dari segi penonton. Jadi sekarang kami udah bisa menilai titik-titiknya itu yang suka itu daerah ini. Kalau di Batu Aji hampir setiap malam minggu kan pasti rame dia ini luar biasa. Tidak ada satupun kesenian di Batu Aji itu tampil tidak banyak penonton. Nah, ini luar biasa. Selain kelasnya juga ini, tapi kalau kita mencoba tampil di Sukajadi mungkin pengundang dan saudaranya saja yang datang kan gitu. Jadi segmen-segmen ini juga kita coba pelajarin, dan juga tapi sekali lagi kalaulah antar kesenian A dengan kesenian B yang beda itu kita tetap menjaga etika, kita tetap menjaga silaturahmi lah. Kita ada kesenian ini tampil, kami juga ikut tampil, udah tidak tampil tapi kita datang ikut menghadirin, ikut meramaikan sebagai penonton. Itu juga sudah menjadi luar biasa. Terutama kami kan di sini kan di grup Punggowo itu kan kadang kita kan setiap event itu kan dia sering di grup Punggowo ini ya, tampil lah. Kita juga sering tengok ini jadi banyak keseruannya, kesenangannya yaitu kita kenal A, kenal B dari ini, itu senang gitu. Jadi luar biasa untuk kesenian ini. Tetapi itu tadi untuk era modernisasi sekali lagi kalau saya tengok ya dengan disisipin. Memang ada juga yang reog itu kesenian khusus ini ya, itu tidak bisa dimasuki tempat lain. Wah ini bukan anggota ini. Nah kalau sekarang kan musik kan dulu kan pop segala macam, sekarang udah campur sari, koplo segala macam. Jadi mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Begitupun kesenian, seandainya kita monoton, kita tidak bisa, harus seperti kalau versi saya kurang begitu setuju. Saya maunya kita ikuti perkembangan zaman. Kalau perkembangan zaman sekarang ini, ini bisa ada nilai jual, kolaborasi dengan ini ya kenapa tidak gitu loh. Tapi kalaulah ada juga memang yang
kesenian A tidak boleh bercampur dengan kesenian B. Istilah menjaga kesuciannya itu loh gitu loh. Jadi bener-bener kan dangdut dan lagu dangdut itu gini aja, campur sehari beda kan gitu kan. Nah ini akhirnya tidak muncullah seniman-seniman baru dengan adanya kita kebebasan berkreasi, kita kebebasan untuk menyampaikan pendapat ya kalau sekarang ini. Jadi dengan begitu jadinya akan timbul nanti bahkan bermunculan banyak ini. Saya bisa ini, kita gabungkan ini, jadi yang belum tahu ini ada ini gimana sih itu, jadi rasa penasaran juga ada. Tapi kalau kita mana nonton udah lumping A ini paling section A B C C udah itu aja kita ini. Tapi kalau ini ada tamunya ini loh, ada ininya, mungkin kita penasarannya ada, wah ini mau nonton lah kita enak sing anyar, mungkin seperti itu. Jadi menurut saya walaupun eksistensi kita di dunia hiburan, tapi jangan lupa kita juga berinovasi lah saya ini. Jadi dengan berinovasi kita tidak akan ditinggalkan oleh penonton, terutama generasi saat ini. Kita untuk muda-muda itu sangat susah, kita anak-anak itu nonton itu mungkin kalah dengan musik pop rock segala macam kan. Tapi dengan adanya kita berkreasi, kita tambahin lagu-lagunya pun yang masuk di situ, masuk dengan istilahnya dandanannya lebih mengena. Insya Allah saya yakin tetap seni-seni tradisional Jawa khususnya akan tetap eksis di Batam. Itulah kita udah bawa dari kampung ke sini, yang bercampur dengan istilahnya notabene di sini adalah bumi Melayu. Kita juga mampu menarik orang Melayu juga banyak yang istilahnya ikut ini ya. Jadi dengan begitu kita istilahnya fleksibel aja lah, dimana dibutuhkan di situ kita bisa gitu. Jadi kalau tidak terlalu kaku, itu harus saya Mas, monggo. Jadi ya masuk. Jadi yang saya tangkap itu dalam seni itu kita boleh berkreasi, maksudnya kan mengikuti arus zaman, tapi dan yang penting itu kita nggak melenceng dari jalur, masih pakemnya tetap ada. Pakemnya gitu kan. Jadi kreasi itu mengikuti zaman tapi tidak meninggalkan pakemnya itu sendiri. Mantap itu. Untuk terakhir nih guys, sebelum penutupan kan, kira-kira kalau ada orang yang berminat mau menangkap atau mau ingin dihibur oleh SJM ini, kira-kira bisa menghubungi Bapak siapa atau gimana itu? Ini Mas, nomor teleponnya ada. Wandi, Mas Sutikno, Mas Eko, ini ketika kami ada nomor teleponnya itu. Nomor, kalau nggak nanti kita tulis saya, tulis nih misalnya. Ada. Oke. Kita bisa hubungi itu langsung aja, untuk masalah lain-lain bisa dibicarakan kan. Oke guys, berhubung durasi juga yang memisahkan kesempatan kita pada malam hari ini, intinya dari pembicaraan tadi sangat menginspirasi sekali, banyak sharing-sharing yang positif itu dari versi SJM. Jadi untuk kedepannya, bila mana ada grup-grup seni di luar sana yang kepingin diajak ngobrol kan, sharing seperti ini, nanti bisa juga menambahkan di kolom komentar di bawah ini. Dan saya ulangi kembali, jangan lupa tetap ikutin atau pantau terus channel kami di Ono ya tentunya, yaitu dengan selalu menonton konten-konten kami, dan jangan lupa tetap subscribe, viewersnya juga. Mungkin itu saja intinya. Supaya apa? Supaya kami juga lebih bersemangat untuk membuat konten-konten seperti ini dan bermanfaat untuk sesama pelaku seni lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Reok Singojoyo Manunggal, dari keluarga besar Paguyuban warga Pacitan, Kecamatan Sagulung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, semangat, serta tetap guyub rukun untuk sedulur semua. Atur sembah nuwun. Kami dari keluarga besar Singojoyo Manunggal ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Salah satunya yang poin adalah
kita ikutin apa yang menjadi anjuran dari pemerintah, salah satunya yaitu selalu cuci tangan, jaga jarak, social distancing, dan juga kita selalu stay at home di rumah. Mudah-mudahan kami keluarga besar Singojoyo Manunggal bisa melaksanakan dan juga bisa mematuhi peraturan dari pemerintah, dan saya berharap sekali keluarga besar Pacitan, Sagulung, Singojoyo Manunggal bisa aplikasikan langsung di kehidupan sehari-hari sehingga kita semua terbebas dari terkena corona atau virus COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami menghimbau kepada sedulur semua untuk selalu patuh dan selalu menggunakan masker kemanapun kita keluar rumah, tetapi jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Sekali lagi mudah-mudahan himbauan yang kami sampaikan ini bisa menyampai dan menyeluruh ke keluarga besar kami dan bisa menjadikan kesepakatan sehingga kita bisa terhindar dari virus COVID-19 atau COVID-19 ini, dan juga bisa merayakan Lebaran walaupun kita dengan keadaan yang sangat minim. Kita bisa melaksanakan sholat Id dan juga berlebaran di rumah masing-masing dengan nanti kita video callan yang zaman sekarang kita ikut ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk keluarga besar Singojoyo Manunggal. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.